Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya teman-teman, salam sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik teman-teman, di dalam video ringkas ini, video sederhana ini, saya akan menyampaikan, mengulas tentang sorting, yaitu menggunakan algoritma selection sort, ya, atau selection. Dimana di sini teman-teman untuk deskripsi atau pendahuluan tentang seleksi ini atau algoritma ini adalah bahwa teman-teman untuk selection sort ini merupakan, bisa dibilang merupakan kombinasi ya, antara sorting dan searching. Ya, setiap proses akan dicari elemen-elemen yang belum diurutkan yang memiliki nilai terkecil atau terbesar akan dipertukarkan ke posisi yang tepat di dalam array. Misal, untuk putaran pertama, ini akan dicari data dengan nilai terkecil dan data ini akan ditempatkan pada indeks terkecil atau data ke 0. Pada putaran kedua, ini akan dicari data kedua terkecil dan akan ditempatkan di indeks kedua atau data indeks 1. Teman-teman, untuk selama proses ini pembandingan dan pengubahan hanya dilakukan pada indeks pembanding saja. Pertukaran data secara fisik terjadi pada akhir proses. Baik, untuk ilustrasinya dengan gambar seperti ini teman-teman. Jadi anggap saja di sini ada array ini ada datanya, yaitu jumlahnya ada 4, urutannya 4, 2, 8, 1. Nanti kalau kita sorting dengan menggunakan algoritma selection, ilustrasinya seperti ini. Pertama, ya, pada kuncinya pertama ini mulai pada indeks ke 0. Indeks ke 0 ini data indeks ke 0 dibandingkan dengan data pada indeks setelahnya, gitu ya. Baik, di sini 4 kita bandingkan dengan 2. Di sini karena 4 ini lebih besar dari 2, maka 2 ini akan mengganti posisi 4. Dan 4 akan mengganti posisi 2, akan berubah atau bergeser, ya. Lanjut ke proses selanjutnya. 2 tadi karena 2 sudah mengganti posisi 4, ya, maka 2 kita bandingkan dengan data setelahnya, setelah 4, ya, dengan setelah 4, yaitu dengan 8. Ternyata 2 ini kurang dari 8, maka tidak terjadi pertukaran, ya. Lanjut, 2 dibandingkan dengan 1. Karena 2 lebih besar dari 1, maka ada proses pertukaran. 1 akan menempati posisi 2 pada indeks ke 0. Dan 2 akan menuju pada indeks ketiga, yang semua ditempati data ke 1. Maka hasilnya teman-teman bisa kita lihat di sini 1, 4, 8, 2. 1 ini sudah terletak pada indeks ke 0 atau data terkecil. Setelah tahu seperti ini, maka menuju ke data ke indeks selanjutnya, yaitu ke indeks ini, ya, indeks ke 1. Kebetulan di sini indeks ke 1 ini 4. 4 kita bandingkan dengan data setelahnya 8, karena 4 lebih kecil dari 8, maka tidak perlu ada pertukaran. Kemudian 4 dibandingkan dengan angka 2, data indeks ke 3, maka di sini akan terjadi pertukaran karena 4 lebih besar dari 2, ya, maka dipindah. Hasilnya seperti ini, ya, 1, 2. 1, 2 ini sudah urut, kemudian 8, 4 yang belum urut, maka kita bandingkan di sini, sehingga karena 8 lebih besar dari 4, maka akan terjadi pertukaran. 4 akan menempati posisi 8 dan 8 akan menempati posisi 4. Jadi setelah ini maka akan urut seperti ini teman-teman. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita coba, ya, proses ini di dalam program, gitu ya. Kita akan coba. Baik teman-teman, ini ada tampilan programnya. Jadi program untuk sorting dengan menggunakan algoritma selection. Jadi nanti kita fokus di sini, ya teman-teman, kita fokus di algoritmanya ini.
Jadi saya sampaikan bahwa algoritma ini bisa ditulis atau dibuat berbeda seperti ini ya, tidak harus seperti ini. Karena untuk menuju ke suatu tempat itu banyak cara atau banyak jalan. Maka di dalam membuat program ini pun ada banyak cara, gitu ya. Tapi saya menggunakan seperti ini biar mudah dipahami saja. Gitu teman-teman. Baik, lanjut untuk proses atau melangkah-langkah ketika data itu kita proses dengan kita terapkan di program. Tadi teman-teman sudah saya sampaikan untuk potongan programnya seperti ini ya. Kita fokus nanti ke selection shot-nya ini atau blok program ini saja ya. Kemudian nanti saya akan juga ini saya buatkan sebuah tempat untuk membantu ini ya, angka huruf untuk membantu membantu agar mudah dipahami gitu saja ya. Jadi ini agar mudah dipahami, ada N, I, POS, dan seterusnya, IJ, dan seterusnya. Ini untuk mempermudah akan teman-teman biar memudah untuk memahami. Baik, kita langsung menuju programnya. Di sini diketahui bahwa kita mempunyai pesankan sebuah konstanta sama dengan 4, artinya datanya itu berisi 4 ya. Di mana datanya di sini adalah 4281, ini sebanyak 4. Kemudian kita deklarasikan sebuah variabel namanya POS, POS dan TMP masing-masing tipenya integer. Di dalam algoritma selection set ini ada dua perulangan, yaitu perulangan pertama pada I dan perulangan kedua pada J. Perulangan I ya, for I ini digunakan untuk memindah indeks dari 0 ke indeks setelahnya. Ya. Jadi ini untuk yang I. Kemudian yang J ini digunakan untuk melakukan proses perbandingan ya. Proses perbandingan antara data yang dibandingkan dengan data yang selanjutnya. Selama terpenuhi kondisinya, maka perulangan akan terus berlangsung. Ini for J, gitu ya. Ini untuk program pembandingnya ini ya, untuk kondisinya. Kemudian ini proses untuk pertukarannya. Baik, kita mulai teman-teman. Kita baca dari for I ya. Jadi di sini dipasangkan sebuah nilai. Untuk I ini nilainya adalah 0 ya. Nilai untuk pertama kali startnya kita pesankan nilai I adalah 0. Jadi kita tulis di sini I sama dengan 0. Kemudian menuju ke selanjutnya kita bandingkan apakah 0 kurang dari N-1, N-nya ini adalah 4. Jadi N-nya sekarang jadi di sini 3 berarti ya, 4 dikurangi 1 berarti 3. Apakah 0 kurang dari 3? Karena terpenuhi teman-teman, karena betul true, maka menu programnya akan membaca di baris berikutnya. Jadi di sini POS sama dengan I, maka pada posisi POS ini kita isi I berarti 1 ya teman-teman. Jadi 0 tadi I-nya adalah 0. Kemudian masuk ke baris berikutnya, yaitu untuk perulangan J. Di sini diberi harga awal untuk J itu sama dengan I plus 1, di mana I tadi sudah kita beri nilai I-nya itu adalah 0. Maka J sama dengan J plus 1. J sama dengan 0 plus 1, berarti J-nya itu adalah 1. Kemudian dilanjutkan ke kondisi, apakah 1 kurang dari N, apakah J kurang dari N atau 1 kurang dari 4. Terpenuhi kondisinya ya, karena 1 memang kurang dari 4, maka dia turun ke bawah programnya, membaca baris berikutnya. Di sini nanti akan membandingkan data POS dengan data J. Ya, jadi ini sebelumnya J-nya kita tulis dulu ya. J-nya tadi kan 0 plus 1 ya, berarti di sini J-nya 0 plus 1, berarti 1 J-nya. Kemudian untuk mempermudah bahwa tadi I-nya 0, berarti kita arahkan saja I-nya di sini 0, J-nya 1 ya, J-nya ke indeks 1. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi posisinya I-nya di 0, J-nya di 1. Baik, sekarang kita lihat untuk kondisi ini ya.
Jika data POS lebih besar data J, maka proses pertukaran, ya, perpindahan data. Kita cek sekarang, apakah data POS itu lebih besar data J? Data POS ini ya, data POS itu POS-nya posisi di 0 ya, indeks 0, 4 ya, 4. Data J datanya 2. Oke, ternyata di sini data POS itu betul-betul lebih besar dari data J. Maka akan melanjutkan program di bawahnya ini. POS sama dengan J. Berarti di sini POS yang semula 1, saya ganti 0, maaf. POS yang semula 0, sekarang diganti 1 karena J-nya kan 1 di sini. Ini teman-teman. Kemudian menuju ke baris berikutnya, TMP sama dengan data 1. Maksudnya di sini adalah TMP ya, variabel TMP ini diisi data pada indeks ke I. Indeks ke I berapa? 0. Berarti TMP kita isi datanya dari indeks ke 0. Kita pindah sekarang di sini. TMP ini sebagai variabel penampung ya, karena kalau tidak ditampung dulu nanti datanya akan hilang ya, akan hilang. Ini TMP sama dengan data indeks 0, berarti sudah kita pindah sekarang. Sekarang ke baris berikutnya, data I sama dengan data POS. Berarti data I ini sekarang posisinya kosong karena sudah kita pindah. Kita ganti dengan data POS. POS-nya berarti 1. Berarti data I, data indeks ke 0 diganti data indeks ke 1. Berarti 2 pindah ke indeks ke 0. Kemudian data POS sama dengan TMP. Maka data POS yang sudah kita pindah kita isi dengan TMP. Ini teman-teman. Jadi sekarang seperti ini posisinya pada posisi I sama dengan 0 dan J sama dengan 1. Posisinya 2, 4, 8, 1. Ini sudah selesai, berarti lanjut lagi ke J lagi teman-teman ya. Kita lanjut ke naik lagi programnya. Kalau kita naik berarti untuk POS kembali ke 0 lagi ya, POS kembali ke 0 lagi karena di sini I sama POS sama dengan I-nya kan 0 gitu ya, I-nya kan 0. Kemudian J sama dengan tadi J sama dengan J plus 1 ya, karena di sini J kan semula terakhir 1, ketemu ini J sama dengan J plus 1, J-nya sekarang 2. Berarti J-nya sekarang 2. Ini saya pindah teman ya, saya pindah ke sini. J sama dengan 2. Kalau ketemu kita bandingkan sekarang. Apakah 2 kurang dari 4 min 1? Apakah 2 kurang dari 3? Terpenuhi ya teman-teman ya di sini. Maka yang ini ya, apakah, maaf yang di sini berulangannya ya, apakah 2 kurang dari 4? Maaf tadi ya, J sama dengan J plus 1, berarti J sama dengan 1 plus 1 jadi 2 ya. Apakah 2 kurang dari 4? Terpenuhi teman-teman ya. Kalau terpenuhi turun ke bawah ya, turun ke bawah. Kita cek sekarang apakah data POS itu 0 ya, itu lebih besar dari data J. Ternyata kita lihat di sini data POS 0 kurang dari data J. Maka di sini tidak perlu ada proses pertukaran seperti itu. Oke, lanjut sekarang naik. J sama dengan J plus 1. Berarti J-nya sekarang 2 plus 1. Berarti J-nya 3. J-nya sekarang 3, kalau 3 berarti kita pindah saja J-nya ke sini. Ini teman-teman, baik. Sekarang J sekarang 3, apakah 3 kurang dari 4? Ya, terpenuhi ya. Maka kalau terpenuhi turun ke bawah. Kita ketemu kondisi, kita ketemu program baris berikutnya yaitu kondisi mengecek apakah data POS itu lebih besar dengan data J. Kita cek teman-teman, data POS-nya adalah 0. Berarti 2. Kemudian data J-nya 1, data D-nya pada indeks ketiga itu 1. Karena data POS lebih besar dengan data J, maka dilanjutkan proses di bawahnya atau program di bawahnya, yaitu proses perpindahan atau pertukaran. Sekarang POS sama dengan J, jadi POS sama dengan J, berarti di sini POS ini menjadi 3 ya, POS sama dengan 3 karena J-nya 3. Kemudian melanjutkan programnya,
TMP sama dengan data I. Jadi TMP ini diisi dengan data ke I. I-nya 2 dipindah ke sini. Kemudian data I yang sudah kita pindah ini maka terus kosong, kita isi dengan data pos. Data posnya ini teman-teman, satu ini kita pindah ke sini. Gitu teman-teman ya. Kemudian data pos sama dengan diisi data temporary. Jadi data pos diisi dengan data 2 ini. Jadi sekarang teman-teman pada posisi J sama dengan 3 dan I sama dengan 0, posisinya urut sudah terbentuk seperti ini teman-teman. Gitu ya. Kemudian lagi ini ke J lagi. J sama dengan 3 plus 1, berarti J-nya 4. Apakah 4 kurang dari 4? Tidak terpenuhi ya, salah ya. Karena salah maka dia menuju ke I. Ya, menuju ke I teman-teman ya, menuju ke I. Itu teman-teman ya. Jadi sekarang menuju ke I. I-nya adalah I sama dengan I plus 1. Berarti I-nya berarti pada posisi 0. I sama dengan I plus 1. Berarti 0 plus 1. Ya, berarti I-nya sekarang 1. I-nya sekarang 1 teman-teman. Ya, I-nya sekarang 1. Kemudian kita bandingkan apakah 1 kurang N-1. Apakah 1 kurang dari 4-1 atau 1 kurang dari 3 terpenuhi. Kalau terpenuhi maka turun ke bawah. Pos sama dengan I, berarti pos sama dengan I, berarti posnya 1. Ya. Kemudian sini lanjut teman-teman ya. J sama dengan I plus 1. Tadi pos J sama dengan I plus 1. I-nya kan 0, 1 ya. Jadi di sini tidak 3 lagi. Jadi J sama dengan I plus 1, I-nya kan 1, ditambah 1, berarti J-nya sekarang 2. Gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi sekarang kalau posisi seperti ini, I-nya 1, berarti kita pindah ke sini. Kemudian J-nya 2, berarti J-nya di sini sebenarnya. Gitu ya. Jadi sekarang posisi J-nya sekarang di sini. Gitu ya. Jadi pos sama J-nya sekarang pada posisi ini. Baik, pos I ya, pos sama dengan I berarti pos 1. Kemudian masuk ke sini teman-teman. Ini ya sudah ya berarti ini. Jadi J sama dengan I plus 1 berarti J sama dengan 1 plus 1 berarti J-nya sekarang 2. Posisinya di sini sekarang. Apakah 2 kurang dari N? Apakah 2 kurang dari 4 terpenuhi ya teman-teman? Kalau terpenuhi dia turun ke bawah. Akan melanjutkan meneruskan ke baris berikutnya. Jadi di sini ketemu apakah ditemukan kondisi apakah data pos lebih besar dengan data J. Apakah data pos itu adalah pos kan posisi indeks 1 ya, berarti 4 ya nilainya ya. Apakah 4 lebih besar dengan data J itu 8. Karena ini 4 kurang dari 8 maka tidak terjadi pertukaran. Ya, tidak terjadi pertukaran. Maka lanjut ke J lagi di sini ya, masih ke J. J sama dengan J plus 1. Berarti J-nya tadi adalah 2 ditambah 1, berarti J-nya sekarang 3. J-nya pindah ke indeks ketiga. Kemudian kita baca di sini apakah 3 kurang dari 4 terpenuhi ya teman-teman ya. Karena J-nya kan 3, apakah 3 kurang dari N atau 4 terpenuhi? Kalau terpenuhi, dia akan meneruskan ke program selanjutnya. Di sini ketemu lagi perbandingan data pos. Apakah data pos lebih besar data J? Kita cek sekarang teman-teman. Data pos ini adalah 1, data pos ini adalah 4 ya. Data pos ini adalah 4. Ya, apakah lebih besar dengan data J? Perhatian teman-teman, apakah data pos ini kan pada indeks 1, berarti nilainya 4. Kemudian data J ini pada indeks kedua, indeks ketiga ya tadi ya teman-teman ya, ketiga. Apakah ini apakah data pos ini lebih besar dengan data J? Di sini ternyata betul terpenuhi bahwa data pos ini lebih besar. Maka proses perpindahan di sini teman-teman.
pos sama dengan J. Berarti di sini pos ini berubah menjadi 3. Diganti menjadi 3. Kemudian TMP sama dengan data I. TMP sama dengan data I. Berarti data I dimasuk temporary ini diisi dengan data ke I. Data ke I ini 1. Berarti kita taruh ke sini. 4 kita taruh di TMP. Kemudian TMP sama dengan data I. Berarti selanjutnya data I sama dengan data pos. Berarti data I, data ke I diisi data pos. 2 kita pindah ke sini. Ya. 2 ini kan posisinya pada data pos dipindah ke data I pada posisi indeks 1. Kemudian data pos sama dengan temporary. Data pos sama dengan temporary. Berarti di sini 4 kita taruh ke data pos. Ya, teman-teman. Sekarang posisinya seperti ini. Ya, 1284. Kemudian ini selesai, masuk ke J sama dengan J plus 1. Apakah J berarti ya J sama dengan 3 plus 1. Berarti 4. Apakah 4 kurang dari 4? Salah ya, tidak terpenuhi. Maka kalau tidak terpenuhi, program akan membaca ke for I-nya. I sama dengan I plus 1. Berarti I-nya sekarang adalah 2. Ya, I-nya sekarang 2. Berarti ini pindahnya I-nya sekarang di posisi 2. Pos sama dengan I. Berarti posnya di sini juga 2. Ya. Kemudian turun ke bawah lagi ke program ini. J sama dengan J plus 1. Ya, J sama dengan J plus 1. Berarti J sama dengan ini. J sama dengan J plus 1. Berarti J-nya berarti sekarang, J sama dengan I plus 1. J-nya berarti I plus 1 ya. Berarti J-nya sekarang 3. Jadi J-nya sini 3. Ya, J-nya sekarang posisi 3. J-nya sama dengan I itu kan 2 ditambah 1, berarti J-nya posisi 3. Kemudian menjalankan kondisi ini, apakah 3 kurang dari 4? N-nya kan 4 ya. Apakah 3 kurang dari 4? Terpenuhi ya teman-teman. Karena terpenuhi, maka turun melanjutkan ke baris program selanjutnya. Kita cek sekarang, ini ada kondisi, apakah data pos itu lebih besar data J? Data pos itu kan pada indeks kedua, ini berarti 8. Data J, ini data J itu adalah 3, berarti 4 ya. Nah, di sini ternyata ditemukan data pos itu lebih besar data J. 8 lebih besar dari 4. Maka kalau seperti itu, programnya akan membaca ke baris selanjutnya, yaitu pos sama dengan J. Berarti pos diganti dengan 3. Ya, 3. J ini kemudian menuju ke baris selanjutnya, temporary sama dengan data I. Artinya temporary diisi data dari indeks ke I. Indeks ke I berapa? 8 ya. Ini kita taruh di temporary. Kemudian data I ini diisi data pos gitu ya. Data I kita isi data pos, kita pindah aja data posnya kan, data pos kan 3 nih ya. Indeks ketiga kan di sini. Maka data pos kita ganti ke data I, kita pindah ke data I. Kemudian data pos yang sudah kita pindahkan posisinya sekarang kosong, kita ganti, kita isi dengan temporary. Temporary adalah 8. Kita taruh di sini. Nah, ini teman-teman, jadi sekarang pada posisi I sama dengan 2 dan J sama dengan 3, hasilnya adalah 1, 2, 4, dan 8. Ini sampai sini, kita lanjut ke J sama dengan J plus 1. J sama dengan semula J-nya 3 tambah 1 berarti 4. Apakah 4 kurang dari 4? Tidak terpenuhi ya teman-teman ya. Tidak terpenuhi ya. Berarti lari ke sini. I sama dengan I plus 1. I-nya terakhir adalah 2, berarti I-nya sama dengan 2 plus 1. I-nya sekarang 3. Ya, I-nya sekarang 3. Ya, I-nya sekarang 3. Apakah 3 ini ya? Apakah I ini saya post ya, posisinya lagi ya. Apakah I
kurang dari N-1, apakah I kurang dari, apakah 1 kurang dari 4-1, atau apakah 3 kurang dari 3, berarti salah ya teman-teman ya. Berarti perulangan sudah selesai. Kalau tidak terpenuhi berarti sudah selesai perulangannya teman-teman. Maka di sini hasilnya adalah seperti ini. 1, 2, 4, 8 dan ini sudah terurut. Itu teman-teman, ini penjelasan singkat tentang bagaimana menerapkan proses sorting ini dengan menyesuaikan dari program yang sudah kita buat atau dari yang program algoritma sorting yang sudah kita buat sebelumnya. Gitu teman-teman, ini penjelasan singkat dari algoritma selection sort. Semoga ini bermanfaat, dan apabila dari yang saya sampaikan tadi ada yang salah mungkin ya, ada yang keliru, nanti teman-teman bisa menanyakan atau menyampaikan gitu ya, menyampaikan mana kesalahannya, nanti akan kita koreksi bersama-sama. Dan mohon maaf teman-teman kepada seluruh pembaca penyimak YouTube ya yang menyimak video ini, apabila ada presentasi yang kami sampaikan ini saya ambil dari materi yang ada di internet ya. Ini sumbernya mohon maaf saya tidak sampaikan, dan saya mohon izin untuk saya gunakan di dalam presentasi ini, di dalam video ini. Sekali lagi terima kasih, semoga yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Salam sehat semuanya.